Kalau yang menyimak Dewo Sukrawan itu kan dulu kader Banteng gitulah ya. Sekarang bahkan aja dulu kan ketua DPC Buleleng. Kemarin yang baca berita di koran, Aji jadi ketua relawan Prabowo Gibran. Wah. Ketua relawan Nyamo Brayu gitu ya. Keren ini, keren semua. Ini tegas, PDI memecat, gelombang suara akan membludak mendukung Prabowo Gibran. Oh gitu. Analisanya. Ya. Kalau tidak dipecat, apakah gelombang itu tidak besar? Besar juga. Karena dilihat PD Perjuangan tidak konsisten. Pilih kasih pada seseorang. Berarti di mana kehebatan PD Perjuangan? Kalau yang kecil-kecil segera dibasmi. Kayak Aji kan begini, dulu kan gini langsung segera dipecat. Begitu saya itu langsung. Ya. Kemarin Sudiatmiko langsung dipecat. Kalau ini nggak dipecat. Nah, di mana kehebatan PD Perjuangan pada saat ini dalam rangka menentukan pemecatan kepada kader-kadernya yang betul-betul membelot. Om Swastiastu. Swastiastu. Gimana kabar nih Ki? Baik Pak Win. Lama nggak ketemu nih. Ini teman lama ini. Waktu tiang mahasiswa di Buleleng baru mengenal dunia politik lah. Tempat yang di rumahnya Haji aja dulu. Hampir 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ya? Iya. Gila. Perpisahannya juga 12 tahun yang lalu, baru kali ini kita bisa bertemu. Iya. Dalam kondisi yang sudah cukup bagus. Satu, apanya juga bagus. Dari sisi ekonominya sudah bagus. Aduh, yang kedua, sudah punya keluarga baru. Kan itu situasi yang bagus. Mudah-mudahan semuanya lancar. Astungkara Ji. Ya. Tiang dengar kabar Haji ini kan kalau tiang menyimak Dewo Sukrawan itu kan dulu kader Banteng gitulah ya. Sekarang bahkan Haji dulu kan ketua DPC Buleleng, PDI Buleleng. Nah, kemudian sekarang sudah enggak. Nah, itu kan padahal kalau tiang pengalaman tiang bersama Haji dulu, artinya pergerakan Haji di partai itu kan cukup masif lah tiang lihat ya. Nah, itu dah makanya kan mungkin masyarakat juga penasaran sebenarnya gimana sih ini yang terjadi gitu kan. Dan tiang juga pengen bahas mengenai kemarin tiang baca berita di koran, Haji jadi ketua relawan Prabowo Gibran. Wah. Ketua relawan Nyamo Brayu gitu ya. Keren ini, keren semuanya keren. Ketua relawan Nyamo Brayu Prabowo Gibran, berarti Haji ini bertarung dengan Bapak Wayan Koster gitu. Dan mungkin sedikit tentang gimana kepemimpinan Pak Koster menurut Haji Dewo Sukrawan lah. Oke, pertama Haji, mungkin itu bisa dijelaskan dulu. Ya, yang pertama saya bisa jelaskan bahwa hampir kurang lebih 8 tahun yang lalu saya tinggalkan PD Perjuangan dengan segala pertimbangan. Ya tentu suka duka yang pernah saya alami di PDI Perjuangan pada saat itu menjadi salah satu cikal bakal. Yang kedua, saya manusia yang paling suka di daerah-daerah tantangan. Jarang saya mau di zona aman. Dan nyaman. Karena untuk mengejar sebuah prestasi dan cita-cita itu wajib untuk kita keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Terlepas dari hiruk pikuk apa yang terjadi pada saat saya masih ada di PDI Perjuangan. Tetapi saya mempunyai keinginan bahwa perjalanan ini harus ditentukan oleh langkah kaki kita sendiri. Tidak bergantungan kepada seseorang, karena semua itu harus dilakukan sendiri. Rezeki, nasib, takdir itu ditentukan oleh dirimu sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Nah, itulah menjadi salah satu dasar kenapa saya harus meninggalkan PD Perjuangan.
terlepas dari hiruk pikuk permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi itu masa lalu yang harus saya juga kenang, tapi mengenangnya jangan setiap hari. Karena akan menjadi sakit hati. Ya. Mengenangnya boleh, karena itu merupakan salah satu cikal bakal sejarah saya. Tetapi jangan keseringan menghayal dan mengenang masa lalu. Kita harus menatap masa depan yang jauh lebih baik dari masa-masa terdahulu. Kalau menurut pandangan-pandangan orang kan, kalau dibilang Haji, maro tidak dianggap PDI di Buleleng, Dewa Sukrawan loncat ke partai lain gitu. Gimana menurut Haji kalau tanggapan itu? Kalau yang disebut dengan loncat-loncat itu saya rasa tidak. Karena partai itu ibarat pohon bunga. Pohon bunga itu akan tumbuh di sebuah taman apabila bunganya beraneka warna. Itu yang akan menarik bagi kumbang, bagi kupu-kupu untuk mengisap putik-putik bunga tersebut atau madu-madu bunga tersebut untuk melahirkan spora agar bunga itu tumbuh berkembang lagi. Itu artinya bahwa kalau kita mengibaratkan pohon, bayangkan pohon bunga yang tidak ada kumbang, yang tidak ada kupu-kupu. Apakah bunganya ini akan tumbuh dengan bagus? Tidak juga. Dan jangan dikira kumbang-kumbang yang pindah dari bunga satu ke bunga lain, walaupun warnanya berbeda, itu tidak membawa kebahagiaan. Tidak. Justru karena pindah-pindah itulah spora-spora itu akan bertebaran. Itu yang mengakibatkan bunga itu akan tumbuh dengan baik. Semuanya berhubungan dengan baik, semuanya ada timbal balik yang bagus, sepanjang kita mampu memaknai. Jangan sampai tiba-tiba orang sudah pindah dibilang loncat kanan, loncat kiri, itu tidak ada. Tapi faktanya kan begitu. Itu tata bahasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Padahal itu tidak ada loncat-loncat, yang adalah perpindahan. Ide, gagasan, termasuk ideologi. Apakah Haji merasa di PDI sudah tidak bisa perform lagi gitu waktu itu sehingga harus ke tempat lain gitu ya? Tidak. Itu salah satu. Bukan. Tidak ada. Kekuatan pribadi orang yang akan diukur oleh partainya. Bukan berarti saya kalah saing di PD Perjuangan sehingga saya harus keluar dari partai, itu tidak. Yang jelas orang-orang politik itu harus punya panggung. Jangan jadi back vokal. Sekecil apapun panggung, yang penting kita menjadi vokalis, ya vokalis tetap. Entah itu manggungnya di Gelora Bung Karno, entah itu manggungnya di pasar atau di pasar malam. Yang penting menjadi vokalis, jangan menjadi back vokal. Itu yang terpenting bagi orang. Nyesel nggak keluar dari PDI? Saya tidak pernah menyesali karena semua sudah saya pertimbangkan. Saya mempertimbangkan sama lama dengan. Berarti mempertimbangkan itu ya? Iya, saya pertimbangkan dari awal, saya sudah mempertimbangkan karena zaman itu ada siklusnya. Ada siklus 5 tahunan, ada siklus 10 tahunan, bahkan ada siklus 50 tahunan. Itu alam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa alam itu mempunyai siklus. Manusia juga punya siklus. Semuanya ada siklusnya. Saya menyadari, apalagi di dunia partai. Partai itu saya rasa di Bali, bahkan di Indonesia, itu tidak pernah kita dengar partai lebih dari 35 tahun berjaya. Ini semuanya ada siklus. Nah, kita harus pintar juga membaca situasi kondisi alam, dan ideologi idealis harus mendasari kita sebagai orang politik, karena politik ini akan membawa gerbong besar untuk kehidupan bangsa, arah bangsa, termasuk juga masyarakatnya. Karena kan ada juga yang lihat berita Dewa Sukrawan mau balik kandang gitu. Itu pernah Adik mau minta balik ke Banteng gitu? Saya tidak pernah tersirat pikiran. Tetapi persahabatan individu, persahabatan antar partai itu wajib dijalankan, sehingga kita menjadi tontonan yang menarik bagi warga masyarakat. Jangan sampai gara-gara beda partai kita gondok-gondokan sampai menjadi musuh-musuhan. Ini tidak boleh terjadi. Sehingga pada saat PD Perjuangan melakukan hari ulang tahunnya, saya sebagai warga masyarakat yang menghargai bahwa partai politik merupakan aset bangsa, wajar dong saya mengucapkan selamat
kepada partai politik. Itu hal yang wajar saja. Kalau orang mengategorikan bahwa saya akan balik kandang, balik apa, itu hak mereka. Yang jelas, saya sudah mempunyai tekad bahwa di tempat ini mungkin hari ini yang terbaik bagi saya. Ya. Berarti sekarang di Partai Demokrat ya? Saya sekarang Demokrat. Di Partai Demokrat. Oke. Ya. Ini terkait dengan itu. Oke lah, banyak lah opini-opini tentang, bahkan dia waktu di ngobrol-ngobrol sama orang politik nih Ji, kalau ngomongin, wih si ini berani kira-kira keluar dari PDI, misalnya yang anggap lagi Giri Prasto, misalnya kalau nggak dapat rekomen dari Mega kan, nggak mungkin tuh, orang udah banyak contoh PDI yang keluar pasti hancur gitu. Nah Pak Dewa Sukrawan merasa hancur nggak setelah keluar PDI? Jadi penilaian hancur atau tidak, dari mana kita mengukurnya? Ya. Apakah kita mengukur dari hatinya, atau dari fisiknya, atau dari ekonominya, atau dari idealisnya, atau dari mana? Dari sepak terjang menjabat atau tidaknya mungkin dilihat ya. Kalau sepak terjang menjabat itu kan jabatan kan ada waktunya 5 tahunan sekali. Kalau mengukur dari sana enggak mesti harus. Jadi hancur tidaknya manusia itu bukan ditentukan oleh partainya, tetapi oleh tingkah lakunya. Tingkah laku akan mengukur baik buruknya orang. Jadi kehancuran orang itu tidak mesti seperti itu. Terkecuali orang itu bisa hancur apabila kita keluar dari koridor-koridor yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi apa yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan dengan ajaran-ajaran agama beliau, kitab-kitab sucinya, baru mungkin orang itu akan hancur. Siap Ji. Kita ke topik Pilpres nih Ji. Nah, kenapa Aji Sukrawan ke Prabowo Gibran? Nah itu kan sudah bisa dijawab karena Demokrat dalam koalisi itu gitu. Nah sampai membuat relawan Prabowo Gibran, relawan Nyama Braya, dan deklarasinya itu di kandangnya Ketua DPD PDI Perjuangan di Desa Sembiran. Kenapa? Apa tujuannya ini? Di samping partai kami bergabung dengan koalisi besar Indonesia Maju, salah satunya Demokrat ada di sana, ya tentu saya merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah 9 tahun berjalan ini memimpin bangsa. Pertama dari stabilitas, sangat mumpuni, sangat bagus. Yang kedua dari program, kesungguhan hati beliau memimpin bangsa ini jelas. Dan itulah yang mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat hampir tembus di angka 80% lebih. Berarti nggak sia-sia kita dulu Ji. Ya, kita nggak sia-sia. Padahal dulu gerakan Aji Sukrawan ini cukup militan di belakang dulu. Saya salah satu orang yang mendukung Jokowi dari pertama beliaunya maju sebagai calon presiden, tidak sia-sia. Nah, karena tidak sia-sia dan saya secara pribadi merasa puas dengan kinerja beliau, terus apakah harus saya tinggalkan beliau? Ini salah. 80% rakyat Indonesia puas, termasuk saya juga terpuaskan oleh kinerja beliau. Jadi saya realistis bahwa ini wajib dilanjutkan semua program-program perjuangan beliau, semua program-program pembangunan beliau agar bisa kembali kepuasan rakyat itu tercapai. Tapi digoreng di pusat kan, Jokowi, mahkamah keluarga, terus dengan problematika Gibran, Kaisang yang tiba-tiba gini ini kan gimana ya Haji? Itu kan gorengan dari kubu lain biasa. Oh gitu. Di dunia politik tanpa gorengan kan nggak enak. Nggak enak. Makanan saja yang setiap hari kita makan, mungkin hanya nasi putih saja yang tidak pernah digoreng kan. Betul, tapi kalau nasi digoreng juga enak. Enak nasi goreng kan. Tempe, tahu, ikan apapun yang digoreng itu pasti enak. Nah, gorengan ini perlu menjadi salah satu bumbu hidangan di dalam dunia berpolitikan. Tidak ada masalah semuanya itu. Bagi saya itu biasa-biasa saja.
Oke, berarti itu tidak, dan di masyarakat dan di survei juga tidak begitu berpengaruh signifikan kan? Konflik di Mahkamah Konstitusi dan majunya Kaisang jadi ketua umum PSI yang tiba-tiba gitu. Karena begini, masyarakat itu sebenarnya sudah punya pilihan. Hampir 75% masyarakat itu punya pilihan hatinya. 25% itu karena pengaruh-pengaruh. Pengaruh. Mungkin pengaruh keluarga, pengaruh tidak enak dengan teman, atau juga pengaruh pragmatis pada saat itu. Itu tidak lebih dari 25%. 75% itu sudah mempunyai pikiran bahwa saya akan memilih A, B, atau C. Itu tidak bisa diganggu. Itu yang mendasari Aji membuat relawan ini. Kenapa? Kan sudah ada tim pemenangan. Kenapa? Apakah zaman sekarang ini relawan? Oke lah, dulu waktu 2014 karena yang melihat psikologis masyarakat sudah muak dengan partai sehingga jurus waktu itu paling bagus cara relawan. Nah di 2024 ini apakah relawan ini masih relevan, berpengaruh lah terhadap gini? Saya rasa semua sama-sama mempunyai pengaruh. Kalau partai pengusung yang jumlahnya 9 itu ada sebuah kewajiban. Wajib. Pantas ini orang partainya gitu ya. Iya, partai-partai pengusung Prabowo Gibran itu mempunyai kewajiban untuk memenangkan. Kader-kadernya sampai ke tingkat basis wajib. Tidak ada kata lain terkecuali memenangkan pasangan Prabowo Gibran ini. Relawan adalah orang-orang yang tidak ada hubungan dengan partai. Kewajiban. Dia mempunyai hak untuk ikut membesarkan dan memenangkan salah satu kandidat yang mereka inginkan. Ini perlu ada wadah. Inilah diwadahi oleh relawan. Sehingga wadah kewajiban dengan wadah hak bersatu padu, mereka menjadilah yang sesuatu yang besar. Ikut berjuang. Harus diwadahi dulu. Kalau tidak ada wadah kan susah kita berjuang. Maka daripada itu ada tempat bagi mereka, bagi kawan-kawan kita, masyarakat kita yang tidak berpartai politik, independen, mereka kita wadahi menjadi relawan. Ayo kita bergabung. Dan saya sudah buatkan wadahnya. Namanya Relawan Nyame Braye Gibran Bali. Itu bukan di Buleleng aja, bukan Nyame Braye Gibran Buleleng, bukan begitu bukan. Ya? Gibran Bali. Iya. Kenapa okay. saya sebut namanya Nyame Braye? Asumsi saya secara pribadi, kalau Nyame itu semeton, keluarga besar orang Bali. Tapi kalau Braye, orang lain yang kita anggap sebagai semeton. Ada warga kita yang dari Jawa, dari Makassar, dari semua lintas lah yang ada di Indonesia ini, itu Braye, itu keluarga besar kita yang ada di Bali. Ini harus diwadahi semua karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada salahnya kan. Kenapa tidak semeton gitu kayak dulu semeton ya makanya kalau Prabowo Gibran gitu. Kalau semeton kan ruangnya hanya keluarga. Lingkupnya lebih kecil. Tapi kalau Braye, Nyame Braye itu jauh lebih besar karena kita menganggap orang dari luar Bali yang tinggal di Bali bisa juga ikut menjadi keluarga besar kita. Gitu, ya. Kemudian terus apa nanti gerakan-gerakannya nih KJ? Apakah sekedar hanya deklarasi suatu bubar atau ada gerakan khusus? Kita berkesinambungan. Kita ini relawan bergerak mendampingi tim pemenangan untuk langsung ke desa-desa, mengawal suara pemilihan presiden dengan baik. Jadi kita akan bergerak di hampir 711 dari 716 kurang lebih desa yang ada di Bali. Ya kita bergerak terus. Hampir setiap hari kita bergerak. Ada jadwal yang sudah kita buat, terukur dan terstruktur semuanya di masing-masing desa, minimal berapa orang dan maksimalnya berapa. Nanti akan mengawal semua proses pemilu pada tanggal 14 Februari. Relawan ini akan melototi semua proses di TPS. Benar tidak? Berjalan baik tidak? Ada nggak permainan-permainan? Ini relawan ikut bersama-sama dengan tim pemenangan untuk mengawal semuanya itu. Agar kemenangan Prabowo Gibran ini bisa kita jamin bersih 100%. Ya, kan ada yang menyebut opini di pusat bahkan sampai yang simak grup-grup
di Bali niki grup-grup WhatsApp, "Woi, Jokowi pengkhianat," atau begitulah bahasa-bahasa mereka itu. Gimana menurut Ajik? Kalau kita mengatakan pengkhianat, dan itu kan dulu ngetren pengkhianatan itu kan pada zaman 45. Ketika orang-orang Indonesia dijajah, ditindas oleh bangsa-bangsa penjajah, ada orang-orang Indonesia yang pro kepada penjajah. Di sana dicap dengan pengkhianat. Nah, kalau sekarang Jokowi dikatakan pengkhianat, mengkhianat kepada siapa? Pada partai gitu kan dia. Seorang presiden tidak pernah mengkhianati rakyatnya. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak pernah mengkhianati bangsanya. Semua garis-garis undang-undang dijalankan secara murni dan konsekuen. Ada aturan yang dia atur, baik oleh undang-undang dasar, undang-undang, kerjasama antara presiden dengan DPR, itu berjalan semuanya sesuai dengan aturan main. Terus pengkhianatannya kepada siapa? Kalau dia diasumsikan mengkhianati partai, partai yang mana dikhianati? PDI. Beliau lahir dari banyak partai. Berarti bukan PDI. Saya ingat pada saat beliau maju pertama, itu diusulkan dan diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, dan Nasdem. Oh, berarti bukan PDI aja. Kan tidak PDI toh. Terus mereka dicap pengkhianatkah oleh mereka? Oleh partai-partai lain? Tidak juga. Kan karena statement Bu Mega aja. Pak Jokowi mah kalau nggak ada PDI nggak ada apa-apanya gitu, gimana Bro? Itu boleh-boleh saja. Beliau sebagai ketua umum partai boleh mengatakan seperti itu, boleh saja. Menganggap kader partai boleh. Menganggap petugas partai pun tidak ada masalah. Oh iya, kan selalu ditegaskan Jokowi ini petugas partai gitu. Mungkin dia jengah Jokowi mungkin ya. Jokowi secara pribadi disebut dengan petugas partai boleh. Tetapi ketika Jokowi sebagai seorang presiden, mestinya kalimat itu jangan sampai terjadi. Ya, itu yang membuat kapasitas Jokowi datang pada saat Mukernas, Rakernas, Kongres, kapasitasnya sebagai kader partai atau sebagai seorang presiden yang diundang. Kalau mereka kapasitas sebagai kader partai, saya juga tidak akan melarang. Tetapi kalau dia sebagai seorang presiden, namanya saja presiden, dia adalah bukan petugas partai. Dia adalah pemimpin bangsa ini yang disebut dengan kepala negara dan kepala pemerintahan. Panglima tertinggi TNI Polri ada di tangan beliau. Oke, apalagi dengan viralnya video Bu Mega 4 tahun lalu, videonya kalau nggak salah di Bali itu. Pokoknya Pak Presiden, di rapat ini PDI Perjuangan harus jumlah menteri terbanyak gitu, dengan angkuhnya Bu Mega mau bilang gitu kan. Beliau sebetulnya tidak angkuh, tetapi Bu Mega sebetulnya nggak angkuh. Kalimat yang dikatakan Ibu Mega itu realistis. Berarti semua partai pun begitu ya? Bukan semua partai. Jadi kalimat itu wajar saja. Satu, kenapa beliau berani mengatakan itu? Yang pertama karena partai terbesar. Partai terbesar. Dan wajar. Kalau dari sisi pembagian kue, PDI mendapat ya wajar dan wajib. Menurut Aji wajar itu? Wajar itu. Berarti cara penyampaian aja menurut Aji. Masalah komunikasi politiknya yang mungkin Ibu ingin belak-belakan di depan umum, itu sesuai dengan seleranya Ibu. Dan kita tahulah karakternya Ibu seperti itu. Berarti memang substansinya fair. Itu realistis lah. Realistis. Substansinya. Dan Pak Jokowi mengisi. Diisi semuanya. Apa yang diinginkan Ibu di dalam kabinet diisi. Coba kita hitung real. Betul. Coba Menteri Sekretaris Kabinet dari PDI. Menteri Peranan Wanita PDI. Menteri Pan RB PDI. Menteri Sosial PDI. Menteri Kelautan juga PDI. Jaksa Agung walaupun tidak langsung kader partai, ada kaitan familinya ada di PDI. BIN ada dari PDI. Terus ada Menteri PU ber-KTA PDI. Cukup jumlahnya besar dibanding yang partai lain, termasuk juga beberapa komisaris. Salah satu kita sebut komisaris Pertamina, Pak Ahok, PDI.
Jadi Ibu Mega ngomong begitu diisi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sesuai dengan sati wacana, bagi orang Bali itu sati wacana diberikan. Real kita lihat seperti itu faktanya kan. Saya membaca fakta yang ada pada saat ini. Dan bagi netizen itu sangat mengecewakan cara. Oke lah, bagi orang partai itu realistis, bagi netizen yang nggak paham bagaimana persilatan di dalam internal gitu kan menganggap apa ini kok gitu. Mungkin dengan di cara beliau juga menyampaikan yang terkesan sangat angkuh gitu kan, itu yang menyebabkan kekecewaan sehingga 2024 gitu yang amati di media sosial ini kan munculnya tagar 2024 no banteng gitu sih. Ya, itu silakanlah masyarakat yang menilai, yang memutuskan ada di tangan masyarakat, di tangan warga Kramo Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kami memberikan ruang kepada mereka untuk dalam pesta demokrasi 2024 ini memilih sesuai dengan hati nurani mereka mana yang dianggap baik, mampu mengantarkan bangsa ini ke depan ke hal yang lebih baik. Itu saja. Jadi saya tidak merasa bahwa ibu yang salah, Jokowi yang begini, enggak. Semuanya bagus, semuanya baik. Cuman mungkin netizen menilai. Itu penilaian yang tidak boleh saya atur. Silakan saja dia menilai. Penilaian hari ini diputuskan pada tanggal 14. Silakan. Hari ini dinilai, putuskan tanggal 14. Jangan sampai ragu memutuskan. Kalau memang harus memilih Prabowo Gibran, wajib harus itu lakukan. Kalau memang ini yang akan mengantarkan bangsa kita ke hal-hal yang lebih baik. Oke. Nah, yang masih heran sampai sekarang sih, segitu mereka bertarung lidah di media antara PDI dan grupnya Jokowi, tapi kok tidak dipecat ya dari PDI Jokowi Gibran ini? Gimana menurut Ajik? Kalau saya menganalisa, ini analisa saya mungkin sama dengan analisa orang-orang bawah lah. Kita kan orang-orang marginal di bawah, analisanya tidak sehebat-hebat orang-orang yang ada di atas. Yang pertama memang kita lihat PD Perjuangan biasanya garang, tegas, tegak lurus. Ya itu udah makanya kan. Adi sekarang kok ada keraguan. Salah satu contoh saya maju lewat independen. Saya tidak pernah ada usungan dari partai politik ketika saya maju. Independen betul, tapi saya wajib juga dipecat. Nah, kenapa Gibran yang hari ini sudah benar-benar keluar dari PD Perjuangan, dia sudah memakai 9 partai politik, pengusung dan pendukungnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, kenapa tidak dipecat? Tarik ulurnya panjang. Betul. Apa penyebabnya? Ya, saya dengan seluruh warga masyarakat Indonesia yang ada di bawah mungkin sama pertanyaan seperti itu. Nah, analisa saya pribadi ini, mohon maaf ini pribadi analisa saya. Ini hitung-hitungan ganda ini. Hitung-hitungan ganda. Main dua kaki antara PDI atau pihak Gibran gitu. Bukan dua kaki ketika nanti kalah nanti bisa masuk kabinet, tidak. Itu tidak tipe PDI. Bukan tipe PDI. Bukan. Ini hitung-hitungan di suara. Hitung-hitungan jumlah suara. Kalau ini tegas PDI memecat, gelombang suara akan membludak mendukung Prabowo Gibran. Oh gitu. Analisanya. Kalau tidak dipecat, apakah gelombang itu tidak besar? Besar juga. Karena dilihat PD Perjuangan tidak konsisten. Pilih kasih pada seseorang. Berarti di mana kehebatan PD Perjuangan? Kalau yang kecil-kecil segera dibasmi. Kayak Aji kan dulu kan gini langsung segera dipecat. Begitu saya itu langsung. Kemarin Sudiatmiko langsung dipecat. Kalau ini nggak dipecat. Nah, di mana kehebatan PD Perjuangan pada saat ini dalam rangka menentukan pemecatan kepada kader-kadernya yang betul-betul membelot. Nah, ini ada hitung-hitungan. Termasuk menteri di kabinet kan tidak ditarik kan? Ya makanya. Itu. Nah, ini semuanya masih ada ya. Ataukah sebenarnya mereka berdrama di sana, Ji? Saya rasa nggak berdrama, tapi ada sebuah cinta monyet yang muncul. Ada rasa malu, ada gengsi, rasa ragu, gitu ya. Ada rasa gengsi, campur aduk ini. Seperti cinta monyet ini cintanya anak-anak remaja ini. Yang dipertontonkan kepada masyarakat, tetapi jangan lupa
Masyarakat hari ini sumber dayanya sudah bagus. Betul, betul. Anak-anak kita yang mempunyai hak pilih cerdas semua. Jadi ilmu mereka jauh lebih tinggi daripada ilmu-ilmu kita yang terdahulu. Betul. Jadi saya sangat-sangat memberikan kepercayaan kepada masyarakat, apalagi dengan milenial yang mampu dan bisa menentukan pilihannya sendiri, yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Dengan gerakan, skenario, drama apapun, para elit politik melakukan sesuatu, rakyat milenial ini tidak akan pernah tergoyahkan. Betul. Ini yang saya lihat dari bawah seperti itu. Betul. Mau dipecat, tidak dipecat, tidak ada pengaruhnya bagi pasangan Prabowo Gibran. Mereka akan melaju terus karena tujuan pertama adalah melanjutkan seluruh pembangunan yang belum ditunaikan oleh Presiden Joko Widodo selama 2 periode. Kan Gibran sempat diolok-olok oleh Ahok. Woi, negeri ini kok dipakai ajang coba-coba ini gitu. Gibran ini gitu. Gimana udah Aceh ini? Semuanya tidak ada yang mencoba. Semuanya sesuai dengan aturan. Sudah ada aturan. Siapa yang mau mencoba? Buktinya putusan di MK sudah semuanya berjalan. Niat baiknya Gibran maju, ketulusan hatinya maju, keseriusannya sudah jelas semua. Terus siapa yang mencoba? Tidak ada yang mencoba. Kalau yang mencoba, mencicipi namanya, sudah dimakan, dibuang lagi, baru mencoba namanya. Ini kan belum mencicipi. Dan saya rasa ketika Gibran menjadi wakil presidennya Prabowo, tidak mungkin dia mundur sebagai calon atau sebagai wakil presiden setelah 2 tahun akan mundur. Enggak. Kalau namanya mencoba, dia sudah masuk, keluar lagi, baru namanya mencoba. Oke. Politik dinasti gitu. Kalau bicara politik dinasti, hampir semua. Ini Bung Karno dinasti, Mega kan dinastinya Bung Karno kan, berarti kan. Di Amerika George Bush juga dinasti. Tidak ada dinasti. Dinasti itu ada pada saat zaman kerajaan. Oh iya. Zaman kerajaan baru ada dinasti. Baru dinasti. Orang umur 4 tahun karena dia keturunan raja, kebetulan rajanya meninggal, ini dinobatkan menjadi raja. Di backup oleh para mahapatihnya yang kuat-kuat. Itu baru dinasti. Ini kan dipilih oleh rakyat. Oke. Tidak ada dinasti. Kalau tidak terpilih, terus apa? Kalau terpilih bilang dinasti. Kalau tidak terpilih bilang apa? Nah, ini jangan mencari pembenar. Itu hanya pembenar dalam kata-kata politik. Tetapi rakyat sudahlah, sekelas saya ngerti hal-hal seperti itu. Tidak ada yang dinasti. Semua juga keinginan orang tuanya anaknya biar jadi orang baik itu semua kepala keluarga mempunyai keinginan yang sama. Menurut Luhut Panjaitan, justru bagus kan punya privilege dimanfaatin. Ngapain punya privilege nggak dimanfaatin? Semua. Tidak ada orang tua berdoa agar anaknya tidak seperti orang tuanya atau lebih dari orang tuanya. Nggak ada doa itu. Ya. Ini permainan opini untuk orang-orang awam lah ini. Itu permainan kecil. Rakyat sekarang tidak ada yang awam. Rakyat kita sekarang rata-rata tamatannya SMA dan mengalami semua proses zaman politik dari tahun 65. Sudah itu 71, 92, 99 dialami oleh rakyat kita. Bagi yang tidak mengalami, membaca sejarah yang ada di Republik ini. Kalau di Bali gimana suara Prabowo Gibran kira-kira aja? Kan target Koster 9, yakin sekali Pak Koster kan? Kami yakin Prabowo Ganjar Mahfud tembus 95%. Itu kan harapan. Harapan boleh-boleh. Boleh-boleh saja. Target, kata-kata semuanya boleh. Tapi saya juga ada target. Target aja berapa aja? Target saya realistis. Berapa aja? Sangat realistis. Minimal Prabowo Gibran minimal. Saya katakan lagi minimal 40% di putaran pertama. Minimal. Di Bali? Iya, di Bali. 40% minimal? 40% minimal. Siap. Kenapa saya katakan begitu? Ada beberapa analisa saya. Tentunya analisa yang realistis. Iya, realistis saya. Saya nggak mabuk ini. Gimana tuh analisanya? 1, PDI Perjuangan mempunyai 6 anggota DPR RI. Betul. Ada 200-an lebih anggota DPR provinsi dan kabupaten kota. Punya beberapa kepala daerah. Ini kan sudah mengakar. Betul. Akar rumput lah.
Sedangkan partai-partai lain kalau kita hitung di DPRD provinsi hanya berkisaran 60 dengan 40%. Ya. Nah ini realistis. Nah perjuangan teman-teman di koalisi Indonesia Maju ini juga maksimal. Ketika semuanya maksimal, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan yang lainnya itu termasuk PSI dan yang lain bergerak bersama-sama, itu angka 40% itu mudah sebenarnya. Okay. Belum lagi ada relawan. Tetapi saya dengan logika akal sehat saya mengatakan bahwa 40% minimal. Minimal, realistis lah. 50% ada di tangan Ganjar, 10% ada di tangan Anies. Oke. Nah itu putaran pertama. Karena mau nggak mau merah di Bali, karena memang Bali memang merah, kan, itu memang sulit lah. Kalau berkaca dari 5 tahun yang lalu, 95% Jokowi, itu iya. Itu yang dihitung kan? Nah, Jokowi kan sudah tidak ada di kubu itu. Betul. Jokowi tidak ada di kubu Tentunya itu. Angka 90% itu efek Jokowi juga. Iya, efek Jokowi karena Jokowi bertarung langsung. Betul. Nah, ketika Jokowi bertarung langsung mendapat 95, apakah sekarang dengan Jokowi tidak ada di salah satu kubu, sekubu yang kemarin tetap di 95? Nah ini belum tentu. Ya. Jadi rakyat sudah tahu lah. Berarti targetnya Pak Kosta itu tidak realistis menurut Pak. Saya tidak berani mengatakan realistis atau tidak. Itu target namanya keinginan mimpi. Boleh saja, bahkan 1000% pun boleh. Kalau ada angka seperti itu kan. Itu mimpi boleh. Iya. Tapi nanti fakta akan terjawab pada tanggal 14. Kami berusaha betul kami. Kami bergerak terus. Tidak mungkin. Ini sebuah tantangan bagi pasangan Prabowo Gibran di Bali, termasuk seluruh timnya. Dengan cara seperti itu, ya kami memperkuat diri. Sulit semuanya. Partai-partai pengusung sangat sulit. Di bawah kepemimpinan Gede Gajah itu sulit semua. Jadi semuanya akan bergerak. Semua calon-calon legislatif dari semua partai, dari 9 partai, itu sulit semua dan bergerak. Relawan juga tidak hanya relawannya Mobraya Gibran. Ada relawannya Pak Prabowo, ada Rumah Gibran, banyak lagi relawan yang tumbuh berkembang untuk bersama-sama satu kesatuan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran ini. Siap. Nah, terkait kepemimpinan Pak Wayan Koster kan sudah selesai 1 periode aja. Nah, apakah menurut Aji beliau akan bisa tembus periode kedua, dan menurut Aji gimana kepemimpinan Pak Koster di periode pertama nih?